Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Fahmi Riyad selaku Guru Bahasa Indonesia serta teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Pada kesempatan malam ini saya akan berpidato tentang harmoni pendidikan dan gizi untuk Indonesia emas. Pasti seringkali kita mendengar perdebatan klasik yang tak kunjung usai, mana yang lebih penting, memberi makan pikiran atau memberi makan perut. Ada yang mengatakan bahwa anak itu harus pintar dulu supaya bisa mencari makannya sendiri. Tetapi ada juga yang menyaut, bagaimana anak mau pintar kalau dia perutnya tetap kosong. Pada pidato kali ini, saya menegaskan bahwa pendidikan dan gizi bukanlah dua pilihan yang harus saling diadu. Keduanya bukan kompetitor, melainkan dua sisi dari satu sisi koin yang sama, yaitu bernama masa depan. Pendidikan memang kunci, namun gizi adalah fondasi untuk memungkinkan kunci tersebut dapat memutar gembok kesuksesan secara optimal. Teman-teman sekalian, mari bayangkan sebuah komputer tercanggih di dunia ini. Pendidikan adalah perangkat lunaknya atau yang biasa kita sebut dengan software, yakni ilmu pengetahuan dan logika yang dimasukkan ke dalamnya. Namun, gizi adalah perangkat kerasnya atau biasa kita sebut dengan hardware. Jika hardware-nya rusak, jika kabelnya terputus, atau jika baterainya bocor, maka secanggih apapun program yang sudah kita pasang ke dalam komputer, itu tidak akan berjalan dengan baik. Ia akan melambat, hang, dan akhirnya mati sebelum tugasnya selesai. Data menunjukkan bahwa tanpa asupan gizi yang cukup, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, otak manusia akan mengalami hambatan permanen. Kita sering mendengar istilah stunting. Penting untuk kita memahami bahwa stunting bukan sekadar masalah tinggi badan yang pendek, melainkan masalah perkembangan kognitif serta daya pikir yang tidak sempurna. Bagaimana kita bisa mengharapkan seorang anak untuk memahami rumus matematika yang rumit atau menganalisis teks sastra yang dalam, jika sel-sel otaknya hanya berjuang untuk bertahan hidup karena kekurangan zat besi, protein, dan mikronutrien. Belajar dalam kondisi lapar ataupun malnutrisi bukan hanya sulit, tetapi secara biologis sangat menyiksa bagi tubuh. Namun, kita juga tidak boleh terjebak dalam pemikiran bahwa gizi adalah segalanya. Jika seseorang tumbuh sehat, kuat dan atletis tetapi tidak mengecap pendidikan, ia bagaikan raksasa yang kehilangan kompas. Ia punya tenaga tapi dia tidak punya arah. Pendidikan adalah alat untuk kita semua memutus rantai kemiskinan dan ketidaktahuan. Lewat pendidikan kita juga belajar bahwa literasi tentang kesehatan di masa depan itu sangat penting. Kita perlu belajar mencuci tangan dengan baik, mengapa sayur mayur itu perlu, dan bagaimana mengelola ekonomi keluarga agar tetap bergizi dalam keterbatasan. Tanpa pendidikan, bantuan gizi hanya akan menjadi bantuan sosial sesaat tanpa berlanjut. Pendidikan adalah mengubah pola pikir dari asal kenyang menjadi sehat dan seimbang. Investasi pada gizi dan pendidikan secara bersamaan adalah strategi ekonomi yang paling cerdas untuk sebuah bangsa. Generasi yang sehat secara fisik dan cerdas secara mental akan tumbuh menjadi tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing di kancah global. Teman-teman seperjuangan, membangun bangsa tidak hanya dilakukan secara setengah-setengah. Memberikan pendidikan tanpa gizi adalah sebuah kesia-siaan, dan memberikan gizi tanpa pendidikan adalah pemborosan potensial. Keduanya harus berjalan seiringan secara simultan, saling mengisi dan saling memperkuat. Oleh karena itu, melalui pidato ini saya mengajak kita semua memulai dari diri kita sendiri untuk lebih peduli apa yang kita konsumsi dan apa yang kita pelajari. Jangan remehkan sarapan sebelum sekolah, karena disitulah bahan bakar untuk berpikir dimulai. Dan jangan remehkan buku-buku yang kalian baca, karena itulah nutrisi untuk jiwa kalian berada. Mari kita pastikan setiap anak di Indonesia tidak hanya berangkat ke sekolah dengan tas yang penuh buku, tetapi juga berangkat dengan perut yang terisi dengan nutrisi dan tubuh yang tangguh. Karena di tangan generasi yang sehat raganya dan cerdas pikirannya lah mandat besar Indonesia emas akan kita titipkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.